Pelaku diduga penganiayaan nenek Saudah ditangkap, ternyata seorang mahasiswa. Pelaku diduga penganiayaan seorang nenek bernama Saudah, 68, yang dihajar petugas tambang ilegal akhirnya ditangkap Polres Pasaman, Polda Sumatera Barat. Setelah menerima laporan resmi, Polres Pasaman menurunkan tim gabungan dari Satreskrim, Satintelkam, serta Polsek Rao dan di-backup oleh Resmo Polda Sumbar untuk melakukan penyelidikan dan pengumpulan keterangan di lapangan. Langkah cepat tersebut membuahkan hasil, di mana dalam waktu singkat terduga pelaku berhasil diidentifikasi dan diamankan. Dilansir dari laman Humas Polri, Rabu, 7 Januari 2026, Kapolres Pasaman, AKBP Muhammad Agus Hidayat mengatakan, terduga pelaku diketahui berinisial Is alias MK, 26, seorang mahasiswa yang berdomisili di Jorong Enam Lubuk Aro, Nagari Padang Mantinggi Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman. Dalam peristiwa tersebut, pelaku bertindak seorang diri tanpa melibatkan pihak lain. Peristiwa penganiayaan dipicu oleh konflik internal keluarga terkait persoalan tanah kaum. Berdasarkan pengakuan sementara, terduga pelaku melakukan penganiayaan dengan cara meninju wajah korban menggunakan kedua kepalan tangan secara berulang kali. Ia menambahkan, dalam proses penanganan perkara, Polri mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dengan melibatkan pihak keluarga dan tokoh masyarakat setempat. Saat ini, terduga pelaku telah diamankan di Mapolres Pasaman dan tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Satreskrim. Polri memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan, sebagai wujud komitmen dalam memberikan perlindungan hukum serta rasa aman kepada masyarakat. Wajah nenek Saudah mengalami luka di wajah dan tubuh memar-memar setelah berupaya menentang aktivitas tambang di lahannya. Aksi kekerasan itu terjadi pada Kamis, 1 Januari 2026, malam, kini mendapat kecaman keras dari lebih Padang. LBH mendesak kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus pidana penganiayaan sekaligus aktivitas tambang emas ilegal yang meresahkan warga di kawasan tersebut. Seolah-olah mereka penambang emas ilegal sudah berkuasa di sana. Ini tidak boleh dibiarkan, kata Kepala Divisi Kampanye LBH Padang, Kelvin Nanda Permana, dilansir Kompas.com, Selasa, 6 Januari 2026. Kelvin menyebutkan, selain kasus pidana penganiayaan terhadap sang nenek, polisi juga harus mengusut tuntas praktik penambangan emas tanpa izin di daerah itu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aktivitas ilegal ini di Tenggarai sudah berlangsung selama setahun terakhir. Keberadaan tambang tersebut tidak hanya memicu konflik fisik, tetapi juga merusak mata pencaharian warga sekitar. Usaha keramba ikan milik warga setempat dilaporkan mati total akibat kondisi air sungai yang berubah menjadi keruh pekat. Dalam setahun belakangan usaha keramba ikan warga mati akibat air sungai keruh yang diduga disebabkan karena aksi penambangan ilegal ini, kata Kelvin. Pihak keluarga korban telah resmi melaporkan kejadian penganiayaan ini ke pihak kepolisian pada Senin, 5 Januari 2026, kemarin. LBH Padang berharap kepolisian bertindak tegas dan tidak melakukan pembiaran terhadap aktivitas yang jelas-jelas melanggar hukum dan merusak lingkungan. Kelvin menegaskan bahwa polisi harus menunjukkan komitmennya dalam melindungi masyarakat dari intimidasi para pelaku tambang ilegal. Ia juga mendesak agar tidak ada oknum yang mencoba bermain mata dengan para pelaku tambang. Ini menjadi ujian bagi penegak hukum di Pasaman untuk membuktikan bahwa negara hadir dan tidak kalah oleh pelaku tambang ilegal, katanya. Polres Pasaman melakukan penyidikan terhadap kasus seorang lansia yang diduga dianiaya oleh sekelompok penambang ilegal saat memperjuangkan lahan miliknya. Lansia tersebut diduga dianiaya setelah dirinya mencoba untuk mengusir para penambang ilegal tersebut. Kasat Reskrim Polres Pasaman, AKP Fion Joni Hayes mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih berada di lapangan untuk melakukan penyidikan. Saat ini kami masih di lapangan, kata AKP Fion Joni Hayes saat dikonfirmasi tribunpadang.com, Senin, 5 Januari 2026. Fion juga mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih terus berupaya untuk mencari sekelompok pelaku penganiayaan tersebut. Kita lagi upayakan cari tersangka, nanti kalau ada perkembangan kita sampaikan lagi, pungkasnya. Sebelumnya seorang perempuan lanjut usia di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Sumbar, menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh sejumlah penambang ilegal. Korban diketahui bernama Saudah, 67, warga Jorong Lubuk Aro, Nagari Padang Mantinggi Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Sungai Batang Air Sibinail pada Kamis, 1 Januari 2026, lalu. Berdasarkan keterangan korban, kejadian bermula saat dia mendatangi lahan miliknya pada siang hari.
Ia menduga lahan tersebut diserobot oleh para penambang ilegal yang beraktivitas di lokasi tersebut. Sauda mengaku telah meminta para pekerja untuk menghentikan aktivitas penambangan di lahannya. Permintaan itu sempat diindahkan, namun para penambang kembali beroperasi pada malam hari. Siang hari mereka bekerja di tanah saya. Bukan dilarang, tapi diminta berhenti dulu. Tapi waktu maghrib mereka datang lagi dan bekerja kembali, ujar Sauda. Merasa keberatan, Sauda kembali mendatangi lokasi pada malam hari dengan membawa senter untuk melihat aktivitas tersebut. Namun, kedatangannya justru berujung pada tindakan kekerasan yang ia alami. Ia mengaku dilempari batu secara bertubi-tubi hingga terjatuh ke arah pinggir sungai dan kehilangan kesadaran saat kejadian. Saya datang dan menyorot pakai senter. Tiba-tiba saya dilempari batu banyak sekali sampai ke pinggir sungai, setelah itu saya tidak sadar lagi, katanya. Akibat kejadian tersebut, Sauda mengalami luka cukup parah, terutama di bagian wajah yang tampak sembab serta sejumlah luka di bagian tubuh lainnya. Anak korban, Iswadi Lubis, menuturkan bahwa ibunya sempat disangka meninggal dunia oleh para pelaku. Dalam kondisi pingsan, Sauda disebut dipindahkan ke semak-semak. Ibu saya dilempari batu sampai pingsan, lalu dipukuli, muka, kepala, punggung semuanya luka. Setelah pingsan digoyang-goyangkan, dikira sudah mati, lalu dibuang ke semak-semak. Itu sudah tidak wajar, bukan perlakuan manusia, ujar Iswadi. Beberapa waktu kemudian, Sauda siuman dan berusaha pulang ke rumah dengan sisa tenaga yang ada. Ia akhirnya ditemukan oleh pihak keluarga dan segera dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan. Saat ini, Sauda menjalani perawatan intensif di RSUD Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping, dengan kondisi yang masih memprihatinkan. Atas kejadian tersebut, pihak keluarga berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas kasus penganiayaan yang dialami korban. Saya berharap kepada pihak berwenang, termasuk Presiden Prabowo, agar kasus ini diusut tuntas dan pelakunya diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu, kata Iswadi. Berikut adalah 5 fakta terkait kasus penganiayaan nenek Sauda di Pasaman, Sumatera Barat. 1. Sosok korban dan pemicu penganiayaan. Korban adalah seorang lansia berusia 68 tahun bernama Sauda, warga Jorong Lubuak Aro, Pasaman. Ia menjadi sasaran kekerasan setelah berupaya mempertahankan lahan miliknya yang diduga diserobot oleh para pelaku tambang emas ilegal. Kejadian bermula saat Sauda meminta para penambang menghentikan aktivitas di tanah miliknya pada siang hari. Meski sempat berhenti, para penambang justru kembali beroperasi saat waktu maghrib, yang memicu korban untuk kembali mendatangi lokasi pada malam hari guna memberikan teguran. 2. Kronologi kekerasan yang brutal. Pada Kamis malam, 1 Januari 2026, Sauda mendatangi lokasi tambang sambil membawa senter, namun ia justru dihujani lemparan batu secara bertubi-tubi hingga terjatuh ke pinggir sungai. Dalam kondisi tidak berdaya, korban juga diduga dipukuli di bagian muka, kepala, hingga punggung.